breaking dulu. Jadi satu orang siap untuk mengangkat ice breakingnya. Tangan ke atas, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Marilah teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Kudus, amin. Bapa kami, Bapa kita bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Kudus, amin. Selanjutnya kita sudah berdoa. Sekarang secara nasionalismenya kita, marilah kita berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu Maju Tak Gentar. Jadi salah satu kalian, Ica, bisa mengangkat lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Majulah, majulah, majulah. Oke, terima kasih karena kalian sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sekarang Ibu minta kalian duduk kembali. Selanjutnya, anak-anak, materi yang sudah kita pelajari kemarin itu tentang apa? hak dan kewajiban warga Indonesia. Iya, jadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, sekarang kita akan memasuki tema 2. Karena kemarin kita belajar tentang tema 1. Sekarang kita masuk di tema 6 subtema 2, yaitu menuju masyarakat yang sejahtera. Oke, sekarang kita perhatikan di depan. Di depan ini ada apa di depan? Yang Ibu tempel di papan itu apa? Adalah gambar. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Yang di gambar 1 itu gambar itu sementara buat apa? Kerja bakti. Hah? Kerja bakti. Kerja bakti. Iya, pintar sekali. Jadi itu gambar 1 itu adalah gambar kerja bakti. Selanjutnya ada teks bacaan. Sekarang kalian perhatikan di layar. Semuanya perhatikan di layar. Jadi itu adalah teks bacaan. Jadi teks bacaan yang ada di depan yaitu judulnya Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Sekarang kita baca. Tadi Ibu minta Uli untuk membacakan teks yang ada di depan. Hak adalah sesuatu yang bermula menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia. Hanya perhatikan di depan. Jadi di depan itu adalah teks bacaan tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi teks yang ada di depan itu adalah teks non fiksi. Teks non fiksi. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Saya. Oke, sekarang Ica, Ibu persilakan untuk menjawab apa itu teks non fiksi. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan. Oke, terima kasih buat Ica. Tepuk tangan buat Ica dulu. Iya. Jadi, teks non fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian yang nyata. Jadi teks non fiksi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen atau menjelaskan suatu topik tertentu
Oke, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, yaitu kita membuatkan pertanyaan dengan 5W1H itu. 5W1H, yaitu ada wo, wi, itu adalah dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris 5W1H itu adalah W itu wo itu who berarti siapa, why berarti apa, where itu kapan, where itu di mana, mengapa, dan how bagaimana. Selanjutnya, jadi untuk menemukan kalimat utamanya, yaitu di sini kita harus tahu kalimat utama berarti sama dengan gagasan pokok. Jadi apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Siapa yang tahu? Uli tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf pada sebuah teks. Iya. Jadi tepuk tangan buat Uli dulu. Oke, jadi gagasan pokok adalah inti atau isi dari suatu bacaan. Di sini dari pengertian gagasan pokoknya ini dari gagasan pokok ini juga kita harus tahu cara menemukan gagasan pokok ini yang perlu kita pahami dari jenis paragrafnya. Jadi di sana ada 3 paragraf. Yang pertama, paragraf apa? Paragraf induktif, ada paragraf deduktif, dan ada paragraf campuran. Di sini 3 jenis paragraf ini yang harus kita tahu supaya kita bisa menemukan kalimat utama di dalam teks bacaan. Di sini ada 3 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Yang berikutnya itu ada paragraf apa? Induktif, yaitu paragraf kebalikan dari paragraf deduktif. Jadi paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Dia ada di akhir paragraf. Yang ketiganya ada paragraf campuran, yaitu merupakan jenis paragraf yang memiliki kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Bacaan tadi itu judulnya apa? Oke, tepuk tangan buat Uli. Jadi bacaan tadi itu judulnya itu hak sebagai warga negara Indonesia. Di sini langkah yang selanjutnya itu kita belajar. Jadi tadi kita sudah belajar tentang teks bacaannya. Jadi teks bacaan yang ada di depan itu adalah teks non-fiksi dan juga langkah-langkah menemukan teks non-fiksinya. Oke, sekarang kalian tahu apa itu hak? Siapa yang tahu? Hak. Oke, Bulan tahu. Apa itu hak, Bulan? Hak adalah sebagai bentuk kebenaran, keawenan, kepemilikan, derajat, kuasaan, dan kewenangan menurut hukum. Iya, tepuk tangan buat Bulan dulu. Jadi ada beberapa hak yang perlu kita tahu, yaitu yang pertama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi hak ini terdapat dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 2. Berikutnya hak yang kedua, hak untuk hidup dan
yaitu pasal 28A. Yang berikutnya, yang ketiga, hak yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu pasal 28B ayat 1. Yang kelima yaitu hak atas kelangsungan hidup. Hak atas kelangsungan hidup. Jadi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang berikut, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, yaitu pada pasal 28 ayat 1. Berikut, hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu pasal 28C ayat 2 dalam undang-undang. Berikut, hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28 ayat 1. Yang terakhir adalah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudakan, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu pasal 28 ayat 1. Oke, jadi sekian penjelasan Ibu dari bacaan tadi. Apa kalian sudah paham? Sudah paham? Ya. Nah, sekarang Ibu membagikan LKPD-nya ini untuk duduk secara berkelompok. Jadi kita ada 2 kelompok. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengerjakan soal itu, nanti sebentar kalian bisa mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kalian di depan. Bisa. Kerja sama-sama. Sudah? Oke. Kalau sudah, kembali duduk. Jadi Ibu minta bisa melaporkan hasil kerja kalian di depan. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Oke. Paragraf pertama, Ibu PKK mengikuti pelatihan mematik. Gagasan utama pelatihan mematik, haknya. Gagasan utama, hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil kerja mereka. Oke. Jadi terima kasih buat Uli sudah memaparkan hasil kerja mereka. Sekarang Ibu minta kelompok kedua untuk maju ke depan untuk melaporkan hasil kerja. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke Bali desa.
2. Sehingga adanya hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. 3. Oke. Sekarang tepuk tangan buat kelompok kedua dulu, sudah melaporkan hasil pekerjaannya. Ibu minta yang kelompok kedua, bagaimana pendapat kalian? Benar? Oke, terima kasih banyak. Dengan kelompok kedua baca mereka punya pekerjaan tadi, menurut kalian itu benar atau salah yang mereka paparkan tadi secaranya? Nah, sekarang ibu minta dari kelompok 1 supaya bisa memperbaiki apa yang mereka salah tadi. Itu di bagian mananya? Kemerdekaan memeluk agama dan ibadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Iya. Selanjutnya mengerjakan soal evaluasi. Oke? Sudah semua? Oke, sekarang kita kumpul soal evaluasinya. Selanjutnya, karena kalian sudah mengerjakan soal LKPD-nya, LKPD juga kalian sudah kerja, dan juga soal evaluasinya sudah kerja. Sekarang apa yang dimaksud dengan teks non fiksi tadi? Non fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian yang nyata. Berikutnya ada langkah-langkah untuk memperoleh teks non fiksi, yaitu membaca teks dengan apa? Dengan saksama. Dengan demikian, kita dapat menangkap dan mengidentifikasi informasi penting apa yang ada dalam teks atau bacaan yang kita baca. Langkah yang kedua yaitu mencari kalimat utama. Kalimat utama adalah gagasan atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf pada sebuah teks. Biasanya kalimat utama bisa dituntut kamu dalam mencari informasi pada sebuah teks. Berikutnya, langkah yang ketiga yaitu tandai kalimat yang mengandung 5W dengan satu H, yaitu tandai kalimat yang mengandung 5W dan 1H. 5W 1H adalah pertanyaannya, yaitu ada wo. Siapa? When itu, we itu berarti apa? Terus yang berikutnya itu when itu kapan? Where itu di mana? Dan why mengapa, dan how bagaimana. Jadi teks bacaan yang tadi itu yang kita tayang dapat itu adalah bentuk teks non fiction. Selanjutnya, untuk gagasan utamanya ini, untuk gagasan utama atau gagasan pokok ini, yaitu inti atau isi dari suatu bacaan, gagasan pokok, dan juga jenis dari paragraf. Nah, di sini kita temukan ada 3 paragraf. Ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Paragraf deduktif
induktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Jadi paragraf induktif ini adalah paragraf kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu kebalikan dari paragraf deduktif. Jadi jenis paragraf ini memiliki kalimat utamanya di akhir paragraf. Paragraf induktif dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Paragraf campuran yaitu jenis paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Jenis paragraf itu dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok, diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama sebagai penjelas. Jadi itu cara menemukan gagasan pokok pada sebuah bacaan. Selanjutnya, jadi dari bacaan tadi itu kita belah dengan topiknya, dengan topik atau judulnya itu hak sebagai warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Nah, itu yang dimaksud dengan hak. Nah, di sini ada beberapa hak yang harus kita ketahui. Hak sebagai warga negara Indonesia yaitu ada beberapa. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, itu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yaitu pasal berapa? Pasal berapa? 27 ayat 2. Berikutnya, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Yaitu pasal berapa tadi? Halo? Pasal berapa? Pasal 28. Yang berikut tadi hak untuk membantu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu pasal berapa? Pasal 28B ayat 1. Berikut, hak atas kelangsungan hidup. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang berikut, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia, yaitu temukan dalam pasal berapa? Pasal berapa tadi? Halo, pasal berapa? 28. Pasal berapa? 28 C ayat 1. Pasal 28 C ayat 1. Berikut, hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yaitu undang-undang pasal berapa? 28 ayat 2. Berikut, hak atas
pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itu undang-undang pasal berapa? Halo? 28 ayat 1. Iya, pasal 28 ayat 1. Oke, jadi itu pembelajaran kita ini hari. Apa kalian sudah mengerti dan paham? Sudah. Sudah mengerti dan paham? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, bisa belajar lagi di rumah. Lanjutkan di rumah. Belajar materi-materi yang sudah kita pelajari, maka kita belajar lagi di rumah. Bisa kan? Bisa. Oke. Sekarang pembelajaran kita sudah sampai di sini. Jadi kita siap berdoa untuk pulang. Jadi semuanya siap kasih kemaskan barang-barang kalian semua di tas karena kita mau pulang. Oke, sekarang semuanya berdiri sembahyang untuk pulang. Salah satu kita berdoa bulan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam manis sekarang dan waktu kematian. Amin. dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Siap barisan. Selamat siang Ibu. Izin pulang Ibu. Oke, terima kasih. Silakan pulang. Terima kasih. Terima kasih.